Assalamualaikum, hai sahabat dapur madam semuanya. Terima kasih ya buat yang sudah mengklik video ini. Tapi sebelumnya jangan lupa klik subscribe-nya dulu ya, supaya aku makin semangat membuat video selanjutnya. Terima kasih. Nah, seperti cuplikan di awal, aku akan membuat ide jualan atau hanya sekedar untuk cemilan di rumah. Langkah yang pertama, kita membuat isiannya dulu ya. Untuk bumbunya ada bawang merah, aku pakai 3 siung. Ditumis sampai harum, lalu masukkan 1 butir telur. Ini diorak-arik aja. Nah, seperti ini ya. Selanjutnya, setelah telurnya udah matang, masukkan sosis yang sudah dipotong-potong. Ini aku pakai 4 buah sosis kecil. Lalu aduk-aduk lagi sampai tercampur rata dan sosisnya itu matang ya. Setelah sosis matang, tinggal masukkan aja setengah sendok teh garam, setengah sendok teh bawang putih bubuk, dan setengah sendok teh lada bubuk. Lalu ada juga kaldu bubuk atau sosis selera aja, ini boleh di skip ya. Nah, setelah sosisnya udah matang, selanjutnya masukkan toge yang sudah dicuci bersih dan sudah ditiriskan ya, supaya tidak berair. Ini tinggal diaduk-aduk aja sampai agak layu ya. Kalau aku nggak terlalu matang supaya nanti masih ada renyahnya. Selanjutnya masukkan daun bawang yang sudah dipotong-potong. Ini aku pakai 2 batang daun bawang. Ini tinggal diaduk-aduk sebentar dan ini sudah matang. Seperti ini tampilannya. Ini bisa langsung diangkat aja. Nah, ini hasilnya setelah membuat isiannya. Selanjutnya siapkan untuk lemnya ya. Untuk lemnya pakai 1 sendok makan tepung terigu, lalu tambahkan air secukupnya. Aduk-aduk sampai tercampur rata. Nah, ini kita sisihkan dulu. Selanjutnya ambil 1 lembar kulit lumpia. Lalu masukkan kurang lebih 2 sendok ya untuk isiannya. Oh ya, untuk kulit lumpianya kalau bisa cari yang nggak mudah robek ya, supaya lebih gampang digulungnya. Nah, dilipat seperti ini, lalu kasih lemnya. Dan tinggal digulung aja. Nah, seperti ini tampilannya. Lakukan semuanya sampai selesai ya. Nah, ini dia hasilnya setelah digulung. Selanjutnya ke tahap penggorengan ya. Panaskan minyak yang cukup banyak. Selanjutnya goreng dengan api sedang. Tunggu hingga kecoklatan. Apabila satu sisi sudah kecoklatan seperti ini, baru dibalik ya, supaya nanti tidak ada yang pecah. Setelah selesai dibalik semua, tunggu lagi sampai kecoklatan. Apabila sudah kecoklatan, tandanya sudah matang. Nah, seperti ini ya, udah kecoklatan semua, tandanya sudah matang. Lalu angkat dan tiriskan. Lalu lakukan semuanya sampai selesai. Dan inilah hasilnya setelah digoreng semuanya. Ini kelihatan enak banget ya. Ini cocok untuk buka puasa. Biasanya kalau bulan puasa itu yang dicari itu goreng-gorengan ya. Nggak usah cari yang ribet-ribet, bikin aja kayak gini. Atau bisa juga untuk ide jualan. Ini aroma dari sosisnya enak banget. Kalau mau lebih berwarna bisa ditambahkan wortel. Tapi ini pun udah enak banget ya. Dan togenya nggak terlalu matang. Bismillah, aku cobain ya.
Asli ini tuh enak banget, renyah dan aromanya itu wangi banget ya, aroma dari sosis, toge, dan telur. Nah, di video kali ini aku akan membuat ide jualan dengan modal yang sangat kecil, bahan gampang ditemuin dan semuanya pasti bisa membuatnya. Bahan yang dibutuhkan yang pertama 1 butir telur, tapi ini cukup diambil putihnya saja ya, untuk kuningnya tidak dipakai. Nah, selanjutnya ini kita sisihkan dulu. Bahan yang kedua ada kulit lumpia. Kulit lumpia ini gampang banget ditemuinya ya. Di pasar, di tempat frozen food gitu banyak banget yang jual. Nah, ini mau aku potong dulu jadi 2 bagian. Nah, seperti ini ya hasilnya. Lalu kita ini sisihkan dulu. Dan bahan yang ketiga di sini ada coklat. Ini coklatnya bisa dibeli di toko bahan kue. Dan cara membuatnya juga gampang banget, tinggal ambil aja 1 lembar kulit lumpia, lalu kita kasih coklat, dan ini dilipat seperti ini ya. Setelah dilipat, tinggal kita agak tekan-tekan coklatnya supaya merata. Dan di pinggirannya itu kita oleskan dengan putih telur, ini untuk rekatannya ya. Karena kalau pakai tepung itu akan jadi alot gitu ya lama-lama ketika digoreng. Tapi kalau pakai putih telur ini hasilnya tuh jadinya renyah. Nah, lalu di ujung-ujungnya juga diolesin dengan putih telur untuk kunciannya. Lalu dilipat aja seperti ini. Kalau teman-teman pengen ukurannya besar, lipatnya boleh lebar-lebar ya. Tapi kalau pengen yang kecil, berarti lipatnya itu lebih dikecilin lagi. Aku ulangi 1 kali lagi ya. Jadi ambil 1 lembar kulit lumpia, lalu semprotkan selai coklat. Nah, seperti ini. Ini selai coklatnya agak padat ya. Tadi nggak aku lelehkan dulu, jadinya udah mulai mengering. Nah, lalu dilipat dan ditekan-tekan, dan di pinggirnya itu dikasih dengan putih telur untuk perekatnya. Lalu lipat lagi, ujung dan ujung juga dikasih putih telur. Lalu tinggal digulung aja. Nah, seperti ini hasilnya. Ini bentuknya lebih lebar dari yang pertama. Lakukan semuanya sampai selesai ya. Nah, ini semuanya udah selesai dibentuk seperti ini ya tampilannya. Selanjutnya ke tahap penggorengan. Panaskan minyak yang cukup banyak. Ketika minyak sudah panas, masukkan lumpia coklatnya. Dan ini jangan dibalik-balik dulu ya, sampai ini agak set ya, agak mengeras, baru boleh dibalik-balik supaya lipatannya nggak lepas. Ini goreng menggunakan api yang sedang cenderung besar ya. Nah, goreng sampai kecoklatan seperti ini, tandanya sudah matang, luarnya itu sudah renyah. Lalu selanjutnya tinggal kita angkat aja. Untuk besar kecil gulungannya sesuai selera aja ya. Lalu goreng semuanya sampai selesai. Nah, ini dia hasilnya lumpia coklat gulung. Secara tampilan ini sangat menarik ya, cocok untuk ide jualan dengan modal yang sangat minim, tapi bisa menghasilkan jualan yang sangat menarik tentunya. Kita coba bismillah. Nah, di bagian dalamnya ini sangat lumer, coklatnya masih lembek gitu ya, masih basah. Dan untuk di bagian luarnya itu sangat renyah, untuk manisnya juga sangat pas. Pokoknya gampang banget kan cara membuatnya, semua orang pasti bisa. Nah, untuk ide jualan bisa dipacking menggunakan plastik standing pot seperti ini. Ini aku pakai ukuran yang 10. Dan kita masukkan aja 10 piece seperti ini. Atau teman-teman juga sesuaikan aja dengan pasarnya ya. Kalau misalnya untuk anak-anak bisa menggunakan plastik biasa saja, atau bisa juga pakai mika.
Tapi apabila di packing menggunakan plastik standing pot seperti ini, jadi makin menambah nilai jual. Untuk lebih cantiknya lagi, tinggal dikasih stiker thank you atau terima kasih seperti ini. Tempelin aja di bagian tengahnya. Tuh kan kelihatan lebih berkelas ya. Pastinya kali ini aku akan membuat inspirasi jualan dari kulit lumpia lagi. Bahan yang dibutuhkan yang pertama di sini ada bihun. Mau aku rebus dulu ya. Panaskan air secukupnya sampai mendidih, lalu rebus bihunnya sampai empuk kurang lebih 3 menit. Oh iya, ini aku pakainya bihun jagung ya. Teman-teman bisa juga menggantinya menggunakan soun. Nah, setelah kurang lebih 3 menit dan bihunnya sudah matang, ini mau diangkat dan ditiriskan dulu ya. Lalu siapkan satu buah wortel yang sudah dikupas dan dicuci bersih. Lalu ini mau aku parut menggunakan parutan kentang atau teman-teman juga bisa dipotong-potong menggunakan pisau. Nah, ini wortelnya sudah siap, lalu kita sisihkan dulu ya. Selanjutnya ada bakso sapi, di sini aku pakai 9 buah. Mau aku potong-potong dulu, potongnya kecil-kecil ya, atau teman-teman sesuai selera aja. Potongin baksonya juga selesai, lalu kita sisihkan dulu. Lalu ada 2 batang daun bawang dan seledri, ini mau aku potong-potong juga, lalu kita sisihkan. Selanjutnya membuat bumbu halusnya, di sini aku pakai 5 siung bawang putih, 1 sendok teh garam. Nah, ini kita haluskan dulu ya. Nah, setelah bumbunya halus, lalu kita panaskan minyak secukupnya dan tumis bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Tumis sampai harum dan berubah warna ya. Selanjutnya yang pertama masukkan dulu baksonya, ini kita tumis dulu. Lalu kita masukkan wortel, ini ditumis dulu sampai wortelnya layu ya. Lalu tambahkan sepucuk sendok teh lada bubuk. Aduk-aduk sampai tercampur rata. Lalu tambahkan 1 sendok teh gula pasir. Aduk-aduk lagi sampai tercampur rata. Nah, setelah wortelnya layu, lalu masukkan bihunnya. Aduk-aduk lagi sampai tercampur rata. Dan yang terakhir masukkan daun bawang dan seledrinya, aduk-aduk lagi sampai tercampur rata, lalu ini udah matang ya. Karena daun bawang dan seledrinya itu nggak perlu lama-lama. Nah, jadi tampilannya masih cantik seperti ini. Kita sisihkan dulu ya. Selanjutnya siapkan wadah dan larutkan 1 sendok makan tepung terigu dengan air secukupnya, lalu kita aduk sampai tercampur rata. Ini fungsinya untuk membuat lemnya ya. Langsung aja ke tahap selanjutnya, ambil 1 lembar kulit lumpia, lalu kita kasih isian bihun yang tadi udah kita buat, dan di pinggiran kulit lumpianya kasih olesan tepung terigu yang sudah dikasih air tadi ya. Lalu kita tutup aja atau kita lipat seperti ini. Nah, bentuknya memang seperti ini ya, setengah lingkaran gitu. Nah, ini udah jadi, lakukan semuanya sampai selesai. Nah, ini dia hasilnya setelah dikasih isian. Selanjutnya ke tahap penggorengan. Panaskan minyak yang cukup banyak. Ketika minyak sudah panas, masukkan lumpia yang tadi sudah diisi.
Ini jangan langsung dibalik-balik ya, apabila udah kecoklatan baru dibalik supaya tidak mudah pecah. Nah, ketika udah kecoklatan seperti ini, lalu kita angkat dan tiriskan. Ini tuh cocok banget buat teman-teman yang lagi pengen jualan dengan modal yang sangat terjangkau. Insya Allah bahkan laris ya, tinggal buka aja stand di depan sekolah. Pasti banyak banget yang suka, kan selama ini aku belum pernah nemuin jualan yang seperti ini. Jadi teman-teman, yuk memulai. Nah, inilah hasilnya setelah semuanya digoreng. Cantik banget ya, ini tuh besar-besar, tapi tenang aja, dijual seribuan masih untung banget. Tinggal kita masukkan aja ke dalam bungkusan seperti ini dan kita kasih saus sambal. Nah, seperti ini, kelihatan menggoda banget kan? Bismillah ya, aku mau cobain pakai saus sambalnya. Rasanya enak banget, baksonya terasa, cocok banget untuk ide jualan. Yang mau cobain, semoga jualannya lagi dengan modal yang sangat kecil dan bahannya juga gampang ditemuinya ya. Bahan yang pertama di sini ada keju. Untuk kejunya aku pakai Procis ya. Aku sarankan kalau untuk jualan pakainya Procis supaya harganya bisa dijual murah. Tapi kalau mau jualnya premium bisa pakai keju Kraft yang melt ya. Nah, supaya lebih menarik, kejunya aku potong memanjang ya, tapi sesuaikan lagi dengan harga jualnya. Karena aku mau jual seribuan, ini aku belah jadi dua, terus aku potong dan aku belah lagi nantinya. Atau teman-teman juga bisa langsung dibelah jadi tiga, baru dipotong-potong sama aja ya. Nah, setelah dipotong-potong, aku belah lagi jadi bentuknya seperti ini ya, kecil memanjang. Nah, ini kejunya kita sisihkan dulu. Selanjutnya siapkan mangkuk kecil, lalu masukkan 1 sendok makan tepung terigu, lalu kasih air secukupnya, aduk-aduk. Nah, ini fungsinya untuk mengelem si kulitnya nanti. Lalu ambil 1 lembar kulit lumpia, masukkan 1 batang keju. Masukinnya agak ke tengah gitu ya, dan masukkan gula pasir secukupnya ya, kira-kira 1/4 sendok teh, lalu lipat seperti ini dan digulung. Jadi ngelipatnya itu agak lebar dulu ya, supaya nanti si gula pasirnya itu ngunci, nggak beleberan kemana-mana. Nah, bagian ujungnya dikasih lem tepung terigu yang tadi sudah dicairkan seperti ini, lalu digulung. Nah, ini udah kenceng ya, nggak bakalan lepas dari gulungannya. Kira-kira seperti ini tampilannya. Lalu ulangi lagi sampai semuanya selesai. Nah, ini semuanya udah selesai digulung ya. Bagaimana, cukup mudah ya cara menggulungnya. Untuk modal yang sangat kecil ini dapat banyak. Nanti aku kasih perhitungan modalnya. Selanjutnya panaskan minyak yang cukup banyak. Ketika minyak sudah panas, lalu goreng lumpia cheese-nya dengan api sedang. Ini jangan dibolak-balik dulu ya. Tunggu agak mengeras setengah matang baru boleh dibalik. Atau ini juga otomatis akan matang sempurna gitu ya, tanpa dibolak-balik. Kalau mau tampilannya lurus banget, bisa teman-teman gunakan wajan yang lebih besar dan minyak yang lebih banyak ya, supaya nggak agak bengkok seperti ini. Ini karena wajan aku kecil, cekung, jadinya agak bengkok gitu ya. Nah, kalau warnanya sudah kecoklatan seperti ini, tandanya sudah matang. Kita angkat dan tiriskan ya. Lalu goreng lagi sisanya sampai selesai. Nah, ini semuanya udah selesai digoreng, tampilannya sangat menarik ya. Pasti banyak yang suka dari semua kalangan. Untuk harganya kita jual seribuan aja, ini udah untung banget.
Ini mulai aku mau cobain bagaimana dalamnya dan rasanya. Untuk bagian luarnya ini sangat crispy dan bagian dalamnya itu ngeju banget ya, apalagi kalau pakai keju yang melt. Tapi untuk harganya bisa disesuaikan lagi dengan lokasi masing-masing. Untuk rasanya ini asli enak banget, antara manis dan asin dari kejunya ya, pokoknya gurih mantap banget. Ini aku akan membuat lumpia telur. Simak videonya. Untuk bahan yang dibutuhkan ada setengah sendok teh lada bubuk, setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kecap ikan, dan 1 sendok teh kecap asin. Aku pakai sosis yang sudah direbus ya. Ada juga daun bawang, bawang merah, bawang putih, dan cabai rawit. Untuk cabenya sesuai selera. Ini aku pakai 4 butir telur. Dan ini kulit lumpianya. Potong sosis terlebih dahulu ya. Nah, sudah matang.
Mudah sekali kan cara membuat lumpia telur? Selamat mencoba sahabat dapur madam. Terima kasih sudah menonton videoku. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.